Indonesia, negara dengan lebih dari 16.000 kepulauan, 1.340 suku bangsa, 6 agama dan kepercayaan, lebih dari 3.000 tarian daerah, mencerminkan banyaknya kultur yang berbeda-beda namun melahirkan keanekaragaman yang membuat Indonesia semakin kaya. Kekayaan negeri ini tidak diperoleh begitu saja. Perlawanan melawan sekutu, perumusan proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan setelah kemerdekaan pun telah dilalui oleh para pahlawan bangsa yang membuat Indonesia semakin diakui di mata dunia. Saat ini, sayangnya Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Tidak meratanya ketersediaan akses dan infrastruktur jalan yang membuat warga kesulitan menempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya, termasuk menuju sekolah, yang mana akan membuat tingginya angka putus sekolah yang dapat menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia serta mempertahankan atau bahkan meningkatkan angka kemiskinan, kriminalitas merajalela, dan tindak pidana korupsi yang semakin meningkat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi warga Indonesia. Namun, di balik semua itu, Indonesia masih punya potensi yang sangat besar untuk berkembang. Indonesia punya banyak nilai plus yang akan sangat menghasilkan jika dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Diperlukan pemanfaatan sumber daya alam yang baik, contohnya menjadi tempat wisata yang akan menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri, atau sebagai arena ajang olahraga internasional dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya, sebagai langkah pengenalan Indonesia ke khalayak dunia. Lalu, pemerataan transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Mensukseskan program belajar 12 tahun wajib belajar bagi warga negara Indonesia agar terlahir sumber daya manusia yang berkualitas di kemudian hari. Mengenalkan Indonesia melalui kelezatan berbagai macam makanan khas daerah di Indonesia kepada penikmat makanan di seluruh dunia. Terakhir, Indonesia adalah negara kesatuan yang aman karena memiliki warga negara yang bersedia menjadi Tentara Nasional Indonesia. TNI hadir untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Nadiem Makarim. Sebelum dikenal sebagai Mendikbud, Nadiem Makarim merupakan CEO dari Gojek. Alasan beliau mendirikan Gojek adalah karena kenyamanannya menggunakan ojek ketimbang alat transportasi lainnya karena lebih mengurangi macet. Setelah melakukan riset pada beberapa tukang ojek, ia pun memiliki ide dan inovasi agar orang-orang bisa memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Hingga saat ini, layanan Gojek tidak hanya berhenti di layanan transportasi saja. Nadiem Makarim tidak hanya diam dan cepat puas dengan apa yang telah ia peroleh. Saat ini pun, layanan Gojek sudah tersedia di 4 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, yang mana secara langsung juga mengenalkan produk dalam negeri untuk eksis di luar Indonesia. Selain itu, Nadiem Makarim juga mengharumkan nama bangsa dengan memperoleh penghargaan The Straits Times Asian of the Year pada tahun 2016 atas keberhasilan dan inovasinya membangun Gojek. Dengan hadirnya aplikasi Gojek, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sektor UMKM kuliner menjadi naik. Hal ini merupakan salah satu upaya bela negara dari Nadiem Makarim. Wahyu Ihwandardi atau Pinot adalah animator asal Indonesia. Pada tahun 2014, Pinot mendapat tawaran untuk bergabung di agensi digital Grape Story di New York, Amerika Serikat. Nama Pinot semakin populer karena agensi tersebut dipercaya Walt Disney Pictures untuk menggarap artwork salah satu franchise Disney, yaitu Cars. Pinot memiliki ciri khas animasi, yaitu menggabungkan medium kertas dengan lingkungan sekitar, yang dibuat dengan teknik animasi tradisional, yaitu dengan teknik stop motion. Pinot sering menggunakan produk-produk buatan Indonesia dalam karyanya, seperti contohnya pada video ini. Pinot menggunakan salah satu merek mie instan yang terkenal dari Indonesia. Walaupun kini berkarir di Amerika Serikat, Pinot tidak pernah lupa untuk menyelipkan budaya-budaya Indonesia di karyanya, sekaligus tetap menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud dukungannya pada produk industri Indonesia. Pinot juga memperoleh banyak prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Agnes Mo merupakan musisi Indonesia yang sudah go internasional. Baru-baru ini, Agnes Mo dinobatkan menjadi Duta Bangsa Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Menurut Agnes, membela negara tidak harus selalu dengan berperang. Ia berjuang membela negara dengan memberikan yang terbaik lewat karyanya. Ketika karyanya bisa menembus pasar luar negeri, ia juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Agnes Mo, prestasi yang ia raih selama berkarir di luar negeri adalah caranya untuk tetap membela negara demi memperkenalkan nama Indonesia ke khalayak internasional.